Film diawali dengan diperlihatkan satu keluarga yang sedang menuju ke suatu tempat liburan yang seharusnya menyenangkan, tapi sang anak yang berada di mobil terlihat murung seolah dia tidak ingin berada di sana. Keesokan paginya, kita diperkenalkan dengan keluarga lain yang kebetulan juga berlibur di tempat yang sama. Masing-masing dari mereka bernama Ben, Louis, dan putri mereka, Agnes. Lalu di saat Ben sedang bersantai, tiba-tiba ada seorang pria yang ingin meminta kursi yang ada di sebelah Ben. Dia bernama Paddy. Di sana Paddy juga datang bersama keluarganya yaitu Kiara dan anaknya yang bernama Anne, yang tadi terlihat tampak murung. Singkat cerita, pada sore harinya, Agnes kehilangan boneka kesayangannya yang bernama Hopi, namun tanpa diduga Paddy dan Kiara muncul untuk memberikan boneka yang ternyata tertinggal di kolam renang, dan akhirnya di sini mereka mulai berkenalan satu sama lain. Bahkan dengan ramah Paddy mengajak Agnes berkeliling kota bersamanya, dan ketika mereka kembali dari berkeliling kota, Paddy mengajak Ben dan keluarganya untuk makan siang bersama di restoran terdekat. Tujuan Paddy adalah agar mereka bisa semakin akrab. Sembari makan bersama, mereka mulai membicarakan kehidupan mereka masing-masing, di mana dari obrolan tersebut kita mengetahui ternyata Ben baru saja dipecat dari pekerjaannya, yang terpaksa membuat dia dan keluarganya harus pindah ke London. Sedangkan Paddy memberitahu bahwa anaknya alias Anne tidak bisa berbicara, sebab dia lahir dengan lidah yang pendek. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di kediaman Paddy dan keluarganya. Dengan antusias, keluarga Paddy pun menyambut kedatangan keluarga Ben dengan sangat baik agar mereka tidak tersinggung. Louis yang seorang vegetarian pun menerima suapan daging panggang yang dibuat Kara untuk menyambut mereka, meskipun dia tetap memuntahkannya di saat Paddy tidak melihat. Setelah makan bersama, Ben pun keluar untuk membuang sampah, lalu tanpa diduga Anne muncul dan berusaha untuk mengatakan sesuatu, tapi tentu saja Ben tidak mengerti dengan perkataan Anne. Lalu Paddy yang melihat tingkah anaknya itu, dia pun langsung menyuruh Anne untuk segera tidur. Keesokan harinya Paddy mengajak keluarga Ben ke bukit di dekat tempat tinggalnya untuk menyegarkan pikiran. Di sana mereka mulai bersenang-senang dengan membuat api unggun dan mengakhiri kesenangan tersebut dengan melompat ke danau. Saat kembali ke rumah, Louis dan Agnes hampir mengalami kecelakaan akibat pengering rambut yang mengalami konsleting listrik. Insiden tersebut membuat Louis menjadi paranoid dan dia merasa tidak nyaman berada di dekat Paddy dan Kiara. Jadi di sini dia pun mengajak Ben untuk segera pulang ke rumah. Namun belum sempat menjawab, tiba-tiba Kiara memotong obrolan mereka dengan berkata, jika Paddy mengajak Ben dan Louis untuk makan malam bersama di restoran teman mereka yang bernama Mike. Karena tidak enak menolak ajakan tersebut, terpaksa Ben dan Kiara pun setuju untuk memenuhi undangan makan malam dari Mike. Sebelum berangkat, Paddy pun menyiapkan seorang pengasuh. Awalnya Louis tampak ragu, tapi Paddy meyakinkan bahwa pengasuh yang disiapkannya dapat dipercaya dan pastinya akan membuat Agnes terhibur. Singkat cerita, mereka pun kembali ke rumah Paddy untuk mengambil boneka milik Agnes. Setibanya mereka kembali di sana, Paddy terlihat marah karena mereka pergi tanpa berpamitan. Di sini Louis langsung menjelaskan jika mereka pergi karena sebelumnya dia melihat Agnes tidur di kamar tuan rumah alias kamarnya Paddy dan Kiara. Hal itu pun membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Menyadari ketegangan tersebut, Kiara pun berusaha membela diri dengan menjelaskan bahwa mereka pernah memiliki seorang putri bernama Mary yang meninggal pada usia 12 minggu. Jadi ketika dia mendengar Agnes yang menangis tanpa henti, naluri keibuannya pun langsung mendorongnya untuk menghibur dan membawa Agnes tidur bersama mereka. Itulah alasan kenapa tadi Agnes tidur bersama Paddy dan Kiara. Penjelasan tersebut berhasil meredakan ketegangan di antara mereka. Bahkan Ben dan keluarganya memutuskan untuk tinggal di sana lebih lama. Singkatnya, ketika Agnes sedang melukis bersama Anne kembali mencoba memberitahukan sesuatu dengan sebuah tulisan. Tapi Agnes tidak mengerti dengan tulisan Anne yang sudah tidak terbaca. Setelah itu dia membuat pengalihan dengan melempar bola rugby ke arah kandang. Kemudian dengan alasan mengambil bola tersebut, Anne pun membawa Agnes ke ruang rahasia yang terdapat di bawah tanah kandang tersebut. Di sini Anne langsung menunjukkan sebuah album foto, di mana di dalam album foto tersebut terdapat beberapa foto yang menunjukkan Paddy dan Kiara bersama dengan keluarga yang berbeda, di mana setiap anak yang bersama keluarga sebelumnya di setiap foto, atau singkatnya anak yang bersama keluarga sebelumnya di setiap foto, atau singkatnya anak yang dia rebut dari setiap keluarga yang baru diajaknya berkenalan, termasuk
Kemudian agar Anne tidak bisa membongkar rahasia psikopat tersebut, Paddy pun membungkamnya dengan memotong lidah Anne, agar dia tidak bisa berbicara. Hal itu juga otomatis menjawab bahwa setiap barang yang ada di dalam ruangan bawah tanah tersebut, merupakan milik keluarga yang pernah diundang Paddy sebelumnya. Alasan Anne ingin memberitahukan hal ini karena dia tidak ingin Agnes menjadi korban yang selanjutnya. Setelah mengetahui fakta itu, Agnes pun langsung memfoto album tersebut agar bisa dia jadikan barang bukti. Kemudian agar tidak diketahui saat ingin mengadukan fakta tersebut ke orang tuanya, Agnes dengan sengaja melukai pahanya, dan membuat seolah-olah dia syok dengan menstruasi pertamanya. Melihat itu tanpa curiga, dia pun izin mengajak anaknya membersihkan diri di dalam kamar. Setibanya di kamar, Agnes pun langsung menunjukkan foto-foto yang ada di ruangan bawah tanah kepada Louis. Mengetahui itu, Louis pun langsung syok ketika melihat fakta bahwa sebenarnya Paddy dan Kiara adalah psikopat pemburu anak-anak. Di sini Louis meminta Agnes untuk tetap tenang karena jika mereka terlihat panik maka Paddy dan Kiara akan sadar jika kelakuan mereka telah diketahui. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Louis pun beralasan ke Paddy dan Kiara bahwa Agnes yang masih syok dengan menstruasi pertamanya ingin berada di dekat Ben. Di sini, mereka sepakat bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini adalah dengan bertindak seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa dan pergi sebelum Paddy dan Kiara sadar bahwa psikopat mereka sudah ketahuan. Singkat cerita, di sini Ben berhasil melepas ikatan Agnes dan Anne, sedangkan Agnes mengambil suntikan bius yang ingin digunakan Paddy sebelumnya, lalu mereka pun langsung keluar dan mengurung Paddy dan Kiara di sana. Sayangnya usaha mereka untuk kabur tidak berjalan mulus, karena saat mereka hendak melewati pagar, Mike yang ternyata bekerja sama dengan Paddy muncul dan langsung menembaki mereka. Di dalam kepanikan tersebut, Louis pun menyarankan Ben untuk kembali ke rumah agar mereka bisa menggunakan telepon di rumah Paddy untuk meminta bantuan, sedangkan Mike yang berada di luar langsung membebaskan Paddy dan Kiara. Setelah itu mereka memutus kabel telepon dan juga mematikan listrik. Sementara itu, di saat Ben melihat alkohol milik Paddy, dia pun mendapatkan ide untuk membuat bom molotov dari alkohol tersebut, dan berencana membakar atap gudang yang terbuat dari daun jerami. Ben berharap dengan melakukan itu, maka akan ada seseorang yang datang untuk membantu mereka. Awalnya Ben dan Louis sedikit kesulitan karena Mike menembaki mereka dari luar. Di sini Ben meminta Louis mengalihkan perhatian Mike. Tapi karena melempar dengan tergesa-gesa, alhasil bukannya membakar atap tersebut, bom molotovnya malah terjatuh ke mobil Paddy. Mengetahui rencana untuk membakar atap telah gagal, mereka pun menyuruh Agnes dan Anne tetap bersembunyi di dalam lemari. Dan sebelum pergi, Louis mengingatkan Anne dan Agnes untuk membuka lemari apapun yang terjadi. Singkatnya, di saat Paddy berhasil masuk melalui dapur, Kiara masuk dari basement rumah, dan Mike masuk dari atap sembari bersiap dengan pistolnya. Paddy mengancam Anne yang bersembunyi untuk segera keluar, atau jika tidak, maka Anne akan mendapat hukuman berat dari si Paddy. Kemudian Louis yang sedang mengawasi Paddy tanpa sengaja membuat suara otomatis membuat keberadaannya pun ketahuan. Paddy pun langsung memaksa masuk dengan mendobrak pintu itu, bersamaan dengan Kiara yang hampir sampai ke ruangan tersebut melalui basement. Beruntung usaha Paddy gagal, sebab Louis berhasil menusuk tangan Paddy dengan garpu yang sebelumnya dia temukan. Psikopat ini pun kemudian kembali mencari keberadaan Louis. Dengan suara nafas yang terdengar di dalam lemari, karena penasaran dia pun membuka lemari tersebut, dan ternyata, suara nafas itu berasal dari handphone yang diletakkan Louis untuk mengalihkan perhatiannya. Dan belum sempat merespon, tiba-tiba melihat anak dan istrinya dalam bahaya. Ben pun langsung bergagas keluar untuk menolong. Tapi lagi-lagi bukannya menolong, malahan dia yang dibuat terpojok oleh Mike. Beruntung sesaat kemudian Louis datang dan langsung mencoblos kepala Mike menggunakan palu. Setelah itu mereka bergegas ke atap rumah agar bisa melarikan diri melalui tangga yang ditinggalkan Mike sebelumnya. Di saat yang bersamaan, Paddy menyuruh Kiara meninggalkannya dan fokus untuk menghabisi Ben dan keluarganya. Namun di saat Kiara bertemu dengan Ben dan yang lain, dia pun terlihat ragu untuk menembak, dan tanpa segan Louis pun memukul kepala Kiara yang seketika langsung membuatnya tewas terjatuh. Kemudian Ben menyuruh Agnes untuk segera pergi ke mobil, namun sayangnya Agnes berhasil ditangkap oleh Paddy, lalu dia menjadikan Agnes sebagai sandera agar Ben dan Louis tidak bisa melawan melihat anaknya dalam bahaya. Dia pun kembali memohon agar Paddy mau melepaskan Agnes. Di sini Paddy berniat menjadikan Agnes sebagai pengganti Kiara yang sudah tewas, lalu tanpa diduga Agnes berhasil menusuk tubuh Paddy dengan suntikan bius yang dia ambil sebelumnya, dan hal itu pun membuat Paddy langsung tumbang.
Ant yang melihat Paddy sudah tidak berdaya, dia pun segera melampiaskan dendamnya, karena Paddy sudah membunuh kedua orang tuanya, dan film pun selesai.